Saya mulai dengan topik hangat saat ini, berita terbaru tentang Presiden Trump. Dia memberitahu saya bahwa blokade pelabuhan Iran telah diterapkan dan konflik ini akan segera berakhir. Kemarin saya duduk bersama Panglima tertinggi untuk wawancara eksklusif di Gedung Putih, di mana beliau menceritakan semuanya kepada saya tentang hal ini, juga tentang ekonomi, harapan untuk harga minyak, dan paket rekonsiliasi. Simak berikut ini. Tuan Presiden, terima kasih telah berbicara dengan kami sangat menghargainya. Apakah Anda memiliki reaksi nyata terhadap blokade tersebut? Apakah Anda puas dengan reaksi sejak Anda menerapkan blokade di Selat Hormuz? Itu cukup mengesankan. Saya sudah menduganya akan terjadi. Mereka bereaksi terhadap hal itu. Kami menghancurkan mereka. Dan itu tampaknya menjadi reaksi yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jadi, mari kita lihat nanti. Yang terpenting hanyalah hasil akhirnya. Dan kita melakukannya dengan sangat baik. Kita mulai dengan Venezuela. Kami tunjukkan kepada semua orang betapa bagusnya itu. Aku membangun kembali, dan membangun lagi. Pada masa jabatan pertamaku, aku tidak membayangkan akan sangat membutuhkan angkatan bersenjata. Tapi kita memiliki yang terbaik di dunia. Tak tertandingi, pikirkanlah. Mereka tidak punya angkatan laut maupun angkatan udara. Semuanya telah dihancurkan. Mereka tidak memiliki peralatan anti pesawat. Mereka tidak punya radar maupun pemimpin. Para pemimpin sekarang adalah rezim baru. Dan sejujurnya, kami menganggap mereka cukup masuk akal. Jika dibandingkan, mereka bahkan cukup masuk akal. Memang ini adalah rezim baru, dan saya rasa kita melakukannya dengan sangat baik. Tapi yang benar-benar penting hanyalah hasil akhirnya. Dan mungkin itu akan terjadi dalam waktu dekat, siapa tahu. Kamu bilang padaku hari Minggu bahwa kamu pikir mereka akhirnya akan setuju untuk berhenti membangun senjata nuklir. Bagaimana kamu akan memverifikasinya? Pertama, jika mereka tidak melakukannya, kita tidak akan membuat kesepakatan. Jadi, tidak ada kesepakatan. Inti dari semuanya adalah, mereka sama sekali tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dan jika mereka akan memiliki senjata nuklir, kita akan hidup dengan itu untuk sementara waktu. Tapi saya tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Saya tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Karena, mereka sudah terkena pukulan yang sangat keras. Dan sebagai contoh, kita bisa menghancurkan semua jembatan mereka dalam 1 jam. Kita bisa menghancurkan semua pembangkit listrik mereka dalam 1 jam. Kami tidak ingin melakukan itu, karena suatu hari nanti kamu harus membangunnya kembali. Dan butuh 10 tahun untuk membangun kembali sebuah jembatan. Bahkan jika kamu adalah Trump, itu tetap memakan waktu lama. Itu memakan waktu sangat lama. Dan pembangkit listrik juga sama buruknya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Orang Tiongkok atau orang Saudi mampu bertahan dari blokade Selat Hormuz? Tidak, saya benar-benar tidak punya sama sekali. Terkait urusan dalam negeri, apa saja prioritas utama untuk ekonomi di sisa tahun ini? Kami baik-baik saja. Lihat, saya mencapai 50.000 poin di Dow Jones. Yang dulu dianggap mustahil hanya dalam 4 tahun. Saya berhasil melakukannya dalam 1 tahun. Saya mencapai angka 7.000 di SP. Dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang merupakan angka seperti yang Anda tahu. Anda sendiri yang melaporkannya. Mereka bilang, jika dalam 4 tahun bisa mencapai angka-angka itu, saya berhasil melakukannya dalam 1 tahun. Dan saya berkata, sekarang kita butuh jalan memutar ke sebuah tempat bernama Iran. Kita harus mencegah mereka memiliki senjata nuklir. Dan jika Anda memberitahu saya bahwa di tengah semua ini, pasar saham kita akan sebagus 2 bulan lalu, nyaris sama. Bahwa kita akan memiliki minyak, bahwa kita akan menjual minyak, bahwa harga minyak akan berada di 92 atau berapapun sekarang. Bukan 200, karena banyak orang bilang, itu akan mencapai 200. Itu semua terjadi di tengah-tengah segalanya. Sekarang, saya rasa kita berjalan sangat baik. Dan mungkin orang-orang berasumsi bahwa kita akan mengalahkan mereka dalam hal ini. Kita telah mengalahkan mereka secara militer, sepenuhnya. Satu-satunya yang mereka miliki adalah Teluk. Dan saya rasa sekarang kitalah yang menjadi selat, seperti yang mereka sebut. Dan saya rasa sekarang saya tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Itu benar, seperti yang saya katakan. Maksud saya, situasinya sudah berubah. Dalam waktu 1 bulan saja, harga minyak naik 50% dan pasar saham mengalami masa sulit pada kuartal pertama. Iya. Saham-sahamnya masih begitu? Masih naik. Aku pikir, maksudku, sejujurnya, kupikir akan jauh lebih banyak. Dan aku bersedia melakukan itu untuk mencegah senjata nuklir digunakan terhadap negara ini atau Timur Tengah. Siapapun di Timur Tengah, mereka akan melenyapkan Timur Tengah untuk mencegah hal itu terjadi. Tentu saja, itu pasti layak untuk jauh lebih tinggi daripada sekarang. Jika kamu memberitahuku bahwa harganya hanya 92 per barel, $92 per barel, aku pasti akan sangat terkejut. Baiklah. Dan tahu nggak, aku sangat senang dan itu akan turun banyak begitu semua ini selesai. Dan aku rasa ini bisa segera berakhir.
Kalau mereka pintar, ini akan segera berakhir. Secara umum, tentang dampak ekonominya, apakah Anda memperkirakan penurunan pertumbuhan atau kenaikan inflasi? Ini menimbulkan dampak karena kita sudah melewati ini, apapun itu, selama 6 minggu. Akan ada dampaknya, tapi saya rasa semuanya akan pulih sepenuhnya. Entah bagaimana, saya pernah dikutip secara salah. Saya rasa harga minyak akan turun ke level sebelumnya. Anda tahu, mereka bilang saya berharap harga minyak tinggi saat pemilu paruh waktu. Saya tidak berharap begitu. Saya rasa kita akan berada di posisi yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Mungkin bahkan lebih rendah. Ketika ini berakhir, saya rasa pasar saham akan melonjak. Sudah naik. Sekali lagi, tidak ada yang mengira kita bisa mencapai 50.000 selama 4 masa jabatan saya di Dow. Atau 7.000 di S&P. Dan kita telah mencapai angka-angka yang tidak pernah dianggap mungkin oleh siapapun. Anda telah berbicara tentang program rekonsiliasi dengan Partai Republik. Ya, Bisakah Anda menjelaskan kepada publik mengapa paket rekonsiliasi itu penting dan mengapa Anda ingin paket itu ada di meja Anda paling lambat bulan Juni? tanpa suara dari Partai Demokrat, kami menggunakan rekonsiliasi untuk mengesahkan usulan-usulan tersebut. Proyek ini merangkum 4 tahun dalam 1 tahun saja, dan sekarang kami sedang melakukan lebih banyak hal lagi. Tapi tahu nggak, rancangan undang-undang besar dan luar biasa ini, menurut saya ini lebih baik. Seharusnya disebut RUU pemotongan pajak, karena kamu tidak membayar pajak atas tip, dan lihat saja bagaimana ini berjalan. Tidak ada pajak di jaminan sosial, juga tidak ada pada tambahan. Ada orang-orang, saya melihat itu di acara, saya menonton acara Anda, itu luar biasa. Ada orang-orang yang mendapatkan 5, 6, 7, 8 ribu dolar. Mereka bahkan tidak membayangkan hal ini. Dan ternyata, ini lebih baik dari yang diharapkan bagi banyak orang. Tapi aturan rekonsiliasi mengharuskan pengurangan defisit kan? Bagaimana Anda akan memastikan bahwa pengeluaran berkurang? Kita harus mengikuti aturan. Tanpa aturan itu, kita tidak bisa memasukkan hal ini. Kita tidak bisa mengajukannya. Dan tidak ada yang lebih percaya pada hal ini selain saya. Satu-satunya hal yang benar-benar saya bela adalah sektor militer. Kita membangun tentara besar yang kita miliki sekarang. Dan semua orang mengakuinya, baik itu Tiongkok maupun Rusia. Angkatan bersenjata kita adalah yang terbesar di dunia. Dibuat pada masa jabatan pertama saya, termasuk Angkatan Antariksa. Tahukah Anda bahwa banyak hal yang berjalan dengan baik berasal dari Angkatan Antariksa? Itu luar biasa. Itu adalah tambahan yang sangat baik ketika kami memutuskan untuk membentuk Angkatan Antariksa. Termasuk dalam RUU rekonsiliasi, selain pendanaan bea cukai dan AC, ada lagi? Ya, pada dasarnya itulah yang sedang kami lakukan. Intinya seperti itu, karena Partai Demokrat tidak mau melakukannya. Setelah itu, kami akan menambahkan beberapa hal seiring berjalannya waktu. Tapi kamu tahu, kamu pernah dengar ungkapan, kita ingin menjaganya tetap ringkas. Karena kita ingin memastikan bahwa saya memiliki perbatasan paling aman dalam sejarah negara kita. Tidak ada yang masuk. Saya bahkan tidak yakin apakah saya bisa mempercayai itu. Tapi Partai Demokrat yang menghitung angkanya. Mereka sebenarnya, kamu tahu, lembaga yang melakukan itu cenderung berpihak pada Partai Demokrat. Setidaknya begitu. Dalam 9 bulan terakhir, tidak ada satupun orang yang menyeberangi perbatasan secara ilegal. Sekarang bandingkan itu dengan 25 juta orang yang menyeberang melalui Gilson Olento. Saya ada di sana, saya pergi ke perbatasan 6 kali. Saya melihatnya, saya mengerti apa yang Anda katakan. Mereka masuk jutaan setiap minggunya, membanjiri negara ini tanpa kendali sama sekali. Saya mengenal sebagian besar dari para pemimpin itu. Mereka sangat cerdas dan pintar. Dengan atau tanpa pendidikan, mereka semua pintar dan tahu cara bertahan hidup di jalanan. Mereka tidak mengirim orang-orang baik. Dalam satu karavan berisi 25 atau 30 ribu orang, Anda tidak akan menemukan orang-orang baik di sana. Ada orang-orang yang meskipun mereka bukan penjahat, mereka tidak mau bekerja atau hanya ingin bantuan sosial atau mereka mengirim semua orang itu ke negara kita. Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada kita tidak boleh pernah dilupakan. Apakah akan memasukkan Save America Act dalam rekonsiliasi? Saya akan sangat senang melakukannya dan kita akan mempertimbangkannya. Tapi itu harus disebut Save America, seperti yang saya katakan. Banyak orang lebih suka menggunakan Save Act. Tidak ada yang tahu. Itu Save America. Itu adalah identifikasi pemilih. Kamu harus menjadi warga negara untuk memilih. Menjadi warga negara, idealnya, kamu akan langsung menghapus pemungutan suara lewat pos itu. Bisa jadikan ini sebagai item anggaran. Itu bagus untuk militer. Kamu tahu, mereka perlu bisa menggunakannya. Seseorang yang sedang sakit atau yang sedang jauh dan sebagainya. Kamu memilih lewat pos. Tapi itu harus dikurangi agar adil. Hari ini adalah hari pajak. Apa yang ingin orang-orang ketahui tentang perubahan yang Anda lakukan pada kode pajak? Dan seberapa penting pengembalian dana yang mereka terima?
Benar kan? Pengembalian dana itu benar-benar signifikan dan membuat pengisian laporan pajak penghasilan jadi jauh lebih mudah. Orang-orang menyadari hal itu. Semua orang memberitakan karena sekarang sudah mulai berlaku. Dan orang-orang menerima pengembalian dana sebesar 5.000, 8.000, 11.000 dolar yang bahkan tidak mereka bayangkan. Ternyata hasilnya sama baiknya atau bahkan lebih baik dari yang saya katakan sebelumnya. Apakah ini akan cukup untuk menutupi kenaikan harga bensin? Akan cukup. Kenapa? Harga bensin akan segera turun drastis dan akan jauh lebih rendah. Apakah Anda pikir harga bensin akan turun sebelum pemilu sela? Seharusnya jauh lebih rendah sebelum pertengahan semester. Jauh lebih rendah. Dia menyarankan. Maksud saya, itu salah satu premisnya. Mencegah sebuah negara yang tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jika Anda memberikan senjata nuklir kepada Iran, Anda ingin melihat pasar saham anjlok. Anda tidak akan punya negara. Dunia akan hancur. Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa melakukan itu. Dengan asumsi itu bisa diselesaikan. Dan saya percaya itu akan segera terjadi. Bisa saja dalam waktu dekat. Tapi ketika itu terselesaikan, harga bensin akan turun dengan cepat dan sangat drastis. Dan harga bensin saat ini berdasarkan biaya per barel mengisi tangki mobil Anda per galon. Bagaimanapun Anda melihatnya, angkanya akan turun. Listrik juga akan turun. Ini menggerakkan hampir semuanya, bukan hanya mobil, tetapi juga perekonomian. Jika Anda menurunkan itu, salah satu alasan saya berhasil di masa jabatan pertama saya adalah karena saya menjaga harga bensin tetap rendah dan energi tetap murah. Lihat, jika saya tidak turun tangan di Iran, yang akan sangat buruk. Selama 47 tahun, tidak ada presiden yang berani melakukan itu. Dan seharusnya mereka melakukannya. Dan saya tahu setidaknya satu orang. Dan saya rasa semua yang masih hidup sedang menonton dan berkata, seharusnya kita melakukan itu. Itu seharusnya sudah dilakukan jauh sebelum saya. Akan jauh lebih mudah. Apa yang dilakukan Obama dengan kesepakatan nuklir dengan Iran adalah kesepakatan terburuk yang pernah dibuat. Itu memberi mereka jalan menuju senjata nuklir. Jalan jangka pendek menuju senjata nuklir. Saya mengakhiri itu. Itu adalah keputusan terbaik. Mereka akan memiliki senjata nuklir 4 tahun yang lalu. Kami membombardir dengan B-2 8 bulan yang lalu. Mereka akan memiliki senjata nuklir dalam 1, mungkin 2 minggu. Dan mereka akan menggunakannya terhadap Israel dan Timur Tengah. Dan mereka juga akan menggunakannya terhadap kita. Dan bukan hanya terhadap Israel. Omong-omong, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, negara-negara yang terkejut ketika mereka diserang. Negara-negara itu tidak menyangka akan diserang karena mereka sedang mengincar negara-negara tersebut. Mereka sedang berusaha mengambil alih kendali Timur Tengah dan kami menghentikan mereka. Tiongkok sangat berusaha untuk melampaui kita dan kita ingin mengalahkan mereka. Kita ingin mengalahkan mereka. Dan saya ingin bertanya kepada Anda. Dengan Anda tentang AI. Tapi kami juga ingin mengalahkan mereka. Apakah kita akan mengalahkan mereka? Ya, kita memimpin dalam bidang AI karena saya. Kita memimpin. Saya membiarkan mereka membangun pembangkit listrik mereka sendiri dan menjadi perusahaan listrik. Saya bilang ke Zuckerberg, selamat, sekarang kamu ada di bisnis listrik. Kalau saya tidak melakukan itu ide saya. Mereka sedang membangun pembangkit listrik. Dan kalau mereka memakai jaringan listrik, jaringan itu tidak akan kuat. Saya bilang, untuk membangun, hasilkan listrikmu sendiri. Dan kemudian, mari kita kembalikan kelebihan energi ke jaringan kita. Semua ini sedang dibangun saat ini. Jadi, kita mengungguli Tiongkok dalam hal ini. Dan juga dalam ekonomi. Ekonominya luar biasa. Bahkan jika saya tidak ingin melakukan perjalanan ke Iran ini, itu tetap akan menjadi sebuah perjalanan. Saya bilang, kita harus melakukan ini demi kebaikan dunia. Jadi, PDB tumbuh tahun ini. Lakukan ya. Kami pernah mengalami bulan-bulan di mana saya benar-benar nol dari NATO. Kita ada di sana untuk mereka. Mereka tidak ada di sana untuk kita. Kita yang mengeluarkan uang. Anda sudah lihat grafik yang keluar beberapa hari lalu dengan sebuah bola merah besar yang mewakili kita. Dan semua bola kecil satelit yang mewakili uang yang dikeluarkan untuk urusan militer dan NATO. Itu benar-benar konyol. Dan mereka seharusnya bisa berbuat lebih baik. Mereka seharusnya berkata, mari kita kirim seseorang. Itu adalah sebuah opsi. Operasi kecil dibandingkan dengan operasi besar. NATO tidak mendukung kami. Dan jika mereka tidak ada di sini, mereka juga tidak akan mendukung kami di masa depan. Jadi, mengapa kita menghabiskan ratusan miliar setiap tahun untuk NATO jika mereka tidak bersama kita? Dan jika mereka tidak mendukung kita terkait Iran, mereka juga tidak akan bersama kita dalam hal yang jauh lebih besar.
Kamu lihat kan bahwa Britania Raya mengalami penurunan terbesar dalam proyeksi pertumbuhan di antara negara-negara G7 ya. Ekonominya benar-benar terdampak. Itu kerajaan bersatu. Saya akan bilang 0 dari NATO. Kita ada di sana untuk mereka. Mereka tidak ada di sana untuk kita. Kita yang mengeluarkan uang. Kamu lihat grafik yang keluar beberapa hari lalu dengan sebuah bola merah besar yang mewakili kita dan semua bola-bola kecil satelit yang mewakili uang yang dikeluarkan untuk urusan militer dan NATO. Itu benar-benar konyol. Dan mereka seharusnya bisa berbuat lebih baik. Seharusnya mereka berkata, mari kita kirim seseorang. Itu sebenarnya operasi kecil dibandingkan dengan yang besar. Tapi NATO tidak ada di sana untuk kita. Itu berarti, jika mereka tidak ada di sini untuk kita, mereka tidak akan pernah ada di sana. Jadi, mengapa kita menghabiskan ratusan miliar dolar setiap tahun untuk NATO jika mereka tidak akan bersama kita? Jika mereka tidak akan bersama kita soal Iran, mereka juga tidak akan bersama kita dalam masalah yang jauh lebih besar daripada Iran. Kamu lihat bahwa Inggris mengalami penurunan terbesar dalam proyeksi pertumbuhan di G7 ya. Ekonomi mereka memang terdampak. Inggris, saya akan bilang begini. Mereka harus berhenti mengandalkan turbin angin dan mulai membuka eksplorasi di Laut Utara. Mereka punya Laut Utara di Aberdeen, Skotlandia. Itu adalah salah satu ladang minyak terbesar dan paling luar biasa di dunia. Masih ada minyak untuk ratusan tahun lagi. Dan tahu apa yang mereka lakukan? Mereka menutupnya karena mereka menginginkan begitu banyak dari perusahaan minyak. Perusahaan minyak memohon agar mereka membukanya. Mereka menelpon saya, tolong bicaralah dengan mereka. Mereka membuatnya mustahil karena para aktivis lingkungan yang mengerikan yang sangat merugikan negara itu. Dan sekarang mereka bertaruh pada turbin angin, menghancurkan ladang mereka di mana-mana. Mereka punya masalah itu dan masih ada masalah imigrasi. Apa yang telah dilakukan Eropa dengan imigrasi? Sebagian besar negara, tidak semuanya. Apa yang mereka lakukan dengan imigrasi itu mengerikan. Apakah kita masih memiliki hubungan yang sama dengan Italia sekarang, dengan Giorgia Meloni? Tidak. Dia sudah bersikap negatif. Siapapun yang menolak membantu kita dengan ini. Situasi dengan Iran, kita tidak memiliki jenis hubungan yang sama. Hanya agar kamu tahu, Italia menerima banyak minyak dari selat itu. Kamu bisa menyebutnya Selat Hormuz atau Selat Hormuz. Saya bertanya, mana yang lebih baik? Mereka bilang, keduanya benar. Kamu bisa menyebutnya salah satunya, keduanya benar. Menyebutnya Selat Trump. Mereka tidak suka ide itu. Ngomong-ngomong, saya melakukan sesuatu yang sangat disukai orang-orang, kecuali di Meksiko. Saya mengambil Teluk Meksiko, dan sekarang kami menyebutnya Teluk Amerika. Tidak buruk juga. Dan Google sudah mengubahnya. Google, lihat. Ngomong-ngomong, Google sangat hebat dalam hal itu. Apakah kamu tahu bahwa Eropa sedang menyusun program dan rencana untuk membuka Selat Hormuz tanpa keterlibatan Amerika Serikat? Oh, mereka sangat sedih. Kami sedang melakukannya sekarang. Ngomong-ngomong, itu sedang dibuka. Kapal-kapal sedang berlalu lalang. Ada 100. Amerika Serikat ini hanya menunjukkan bagaimana bisa ada satu negara. Bagaimana bisa ada sekelompok negara dengan sikap seperti itu. Perhatikan Greenland. Kita seharusnya memiliki Greenland untuk melindungi seluruh dunia hari ini dari Rusia dan Tiongkok. Hanya karena Anda menyebutkan hal itu, tiba-tiba mereka mulai menyerang Anda. Sebuah negara seperti negara ini seharusnya tidak membayar triliunan dolar kepada NATO. Tuan Presiden, saya ingin bertanya tentang AI. Ini adalah topik yang sangat penting bagi audiens kami. Dan kami melihat bahwa Sekretaris Besan dan Jay Powell mengadakan pertemuan darurat dengan bank-bank utama karena adanya risiko pada model antropik. Dan kekhawatirannya adalah bahwa pihak-pihak yang berniat jahat benar-benar dapat membobol bank-bank ini lebih cepat daripada institusi keuangan dapat merespons. Apakah Anda melihat ini sebagai ancaman sistemik? Atau bukan ancaman sistemik? Mari kita selesaikan ini. Kecerdasan buatan itu sangat penting. Miliaran dan triliunan diinvestasikan di negara ini karena itu. Ada sisi negatifnya, tapi manfaatnya lebih besar di bidang medis dan berbagai bidang lainnya. Anda akan menemukan obat untuk penyakit yang sebelumnya tidak pernah bisa disembuhkan. Ada banyak hal baik, tapi kita harus berhati-hati dengan hal ini. Seperti segala sesuatu dalam hidup, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Tapi ketika kamu bilang Besan itu hebat, ketika kamu bicara tentang Jerome Clay Powell, dia adalah sebuah bencana. Ini adalah seorang pria yang mengambil gedung kecil itu dan beberapa kompleks kecil lainnya dan menghabiskan lebih dari 3 miliar dolar. Saya ingin tahu siapa kontraktornya, karena kontraktor itu mendapatkan miliaran dolar, mungkin dolar. Jadi dia melakukan pekerjaan yang buruk, seharusnya dia menurunkan suku bunga. Tapi menurutmu Kevin Walsh akan dikonfirmasi minggu depan?
Saya rasa ya, saya harap begitu. Tapi masalahnya, Thom Tillis masih memblokir. Ya, tapi Thom Tillis itu orang Amerika. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Menurutku mari kita lihat apa yang terjadi. Apakah Anda akan mengatakan atau mungkin menyarankan kepada Hakim Giannini untuk benar-benar mengakhiri penyelidikan ini? Penyelidikan kriminal terhadap Jay Powell. Ini lebih dari sekedar penyelidikan kriminal. Ini juga merupakan penyelidikan tentang ketidakmampuan. Seperti membangun gedung kecil, membangun hotel senilai 201 juta dolar, yang lebih besar dari gedung di seberang jalan itu. Sudah cukup lama, 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya membangun Trump Hotel, yang kemudian saya jual ke Waldorf Astoria. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Saya membangun proyek senilai sekitar 200 juta dolar. Mereka mungkin akan menghabiskan sekitar 4 miliar dolar. Dan tahu tidak, saya ragu itu akan pernah dibuka. Saya sangat ahli dalam hal ini. Saya melewati tempat itu beberapa hari yang lalu. Saya sedang lewat dengan mobil. Mereka berkata, antar saya ke gedung Federal Reserve. Mereka membawa saya ke sana. Sangat sedikit pekerjaan yang sudah dilakukan di dalamnya. Mungkin Kevin tidak akan pernah bisa menggunakan gedung itu. Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik kepada saya. Dia berkata, bagian yang paling menyedihkan adalah mereka menghancurkan gedung terindah dari semuanya. Mereka menghancurkannya. Dia bilang di gedung itu ada ruang rapat dan berbagai ruangan lain yang paling indah di Washington. Dan mereka menghancurkan apa yang mereka lakukan dengan itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah korupsi. Tapi sebenarnya itu adalah ketidakmampuan. Kita harus menunjukkan ketidakmampuan ini. Dia yang memimpin pekerjaan itu. Orangnya adalah Jerome. Mau singkirkan Jay Powell? Iya, aku mau. Itu cara yang paling mudah. Itu berarti kita akan menghentikan penyelidikan tentang sebuah gedung yang seharusnya bisa kubangun dengan biaya 25 juta, tetapi akan menelan biaya 4 juta. Kamu tidak merasa kita perlu mencari tahu apa yang terjadi di sana? Kita punya proyek lain seperti itu, seperti jalur kereta api di California, yang biayanya 25 kali lebih mahal dari nilai aslinya. Dan aku rasa mereka akhirnya akan meninggalkannya. Oke, itu Gavin Newsom. Atau seperti aku memanggilnya Gavin Newsom. Dia memang sangat buruk, tapi memang dia orangnya. Tapi menurutku gedung Federal Reserve sama buruknya. Apakah itu karena ketidakmampuan, korupsi, atau keduanya? Kamu harus mencari tahu. Aku percaya itu. Kamu perlu mencari tahu. Kamu tidak akan menjatuhkan sondanya, kan? Tidak, aku serius. Aku harus mencari tahu. Dia bilang dia tidak ingin pergi dari sini. Baiklah, kalau begitu aku harus memecatnya. Oke? Jika dia tidak pergi tepat waktu, aku akan berusaha untuk tidak memecatnya. Aku ingin memecatnya, tapi aku benci menimbulkan kontroversi, tahu? Aku ingin menghindari kontroversi, tapi ya, dia akan dipecat. Menurutmu, Walsh akan dikonfirmasi? Apakah Tillis akan memilihmu? Ya, kita lihat saja. Mungkin tidak, tapi Thom Tillis bukan senator. Oke, tentang masalah AI. Tillis sudah bukan senator lagi, kan? Dia sudah mau keluar. Sebenarnya tidak. Dia mengundurkan diri, tapi dia memang mengundurkan diri. Dan saya rasa dia tidak ingin meninggalkan warisan sebagai orang yang menghalangi seseorang yang sangat berbakat. Seseorang yang bisa menjadi luar biasa. Saya rasa Kevin Walsh akan menjadi hebat. Dia tidak ingin dikenang sebagai orang yang mempertahankan orang yang tidak kompeten di sana lebih lama dari yang diperlukan. Saya kenal Thom Tillis. Dia orang baik. Saya rasa dia tidak akan menyakiti. Dia sudah mengatakan apa yang dia katakan. Dan jika itu benar, dia harus menerima konsekuensinya. Tapi bukan di kursi kepresidenan. Presiden ini sangat buruk. Benar-benar buruk. Saya terkejut ketika Biden mempertahankannya. Sejujurnya. Tapi dia tetap mempertahankannya. Suku bunga seharusnya jauh lebih rendah daripada sekarang. Dan menurutmu apakah suku bunga akan turun tahun ini? Ketika Kevin masuk ya. Hanya untuk menutup tentang AI, Presiden, dalam skenario terburuk, apakah teknologi ini bisa menjadi sesuatu yang merusak kepercayaan pada sistem perbankan? Ya mungkin saja, tapi itu juga bisa menjadi teknologi yang memungkinkan kehebatan dalam sistem perbankan, membuatnya lebih baik, lebih aman, dan lebih terlindungi. Pemerintah membutuhkan perlindungan dan tombol untuk mematikannya. Tapi apakah akan ada kecerdasan buatan? Teriak, tapi biarkan saja. Anda dan saya adalah pemimpin dalam bidang kecerdasan buatan. Dan sebenarnya kita sudah jauh lebih maju daripada Tiongkok. Kita sedang membangun pabrik-pabrik yang belum pernah dibayangkan siapapun. Dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Lebih besar dari internet. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Selalu ada kesulitan pada tahap ini. Ketika Anda menyebutkan sektor perbankan, itu bisa membuat sektor tersebut jauh lebih besar, jauh lebih aman, dan jauh lebih efisien. Tentang pemilihan paruh waktu, apakah Anda memperkirakan Partai Republik akan kehilangan kursi di DPR dan apa dampaknya terhadap agenda Anda?
Saya baru saja keluar bersama Mike Johnson, orang-orang luar biasa, anggota Kongres dan anggota Dewan yang hebat di ruang oval. Saya rasa kita akan baik-baik saja. Sekarang setelah itu, ketika seseorang terpilih sebagai presiden, partai itu selalu kalah dalam pemilihan paruh waktu. Saya tidak tahu kenapa. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Saya bertanya kepada orang-orang yang sangat memahami dunia psikologi. Saya bilang, kenapa seorang pemilih memilih partai lawan? Itu terjadi bahkan dengan seorang presiden yang baik. Saya rasa saya punya tahun pertama terbaik. Saya baca itu yang terbaik. Lihat, saya mengakhiri 8 perang. Perang ke-9 akan datang. Tapi saya mengakhiri 8 perang. Tidak ada yang pernah mengakhiri 1 perang pun. Siapa yang pernah mengakhiri 1? Tidak ada. Saya mengakhiri 8. Kami melakukan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah. Kami melakukan pemangkasan regulasi terbesar sepanjang masa. Ekonomi terbesar sepanjang masa. Termasuk fakta bahwa saya melakukan manuver ke Iran untuk mencegah sesuatu yang bisa saja menghancurkan dunia. Benar? Kamu punya presiden hebat. Mereka cenderung kalah dalam pemilu sela. Itu tidak masuk akal bagiku. Jadi mari kita coba ubah itu. Tahukah kamu, dalam 50 tahun menurutku presiden, orangnya partai presiden hanya menang 2 kali. Kenapa itu terjadi? Aku tidak tahu. Kami benar-benar bekerja keras untuk mengubah itu. Kami memiliki tahun pertama terbaik dalam sejarah kepresidenan dan seharusnya mendapat pengakuan. Lihatlah perbatasan. Kami dulu punya perbatasan yang seperti saringan. Kamu meliputi itu lebih baik daripada siapapun. Pesan untuk pemilu, aku pantas mendapat pengakuan. Pengakuan untuk apa lagi? Untuk apa? Saya rasa kita harus melanjutkan pembicaraan. Kita tidak butuh bantuan di perbatasan. Tapi, tahu kan, aku membangun lebih dari 1000 mil tembok. Kita perlu membicarakan hal ini karena kita harus diakui telah menghadapi bencana di mana para penjahat datang dari seluruh dunia dan menyerbu negara kita. Hal terburuk yang pernah terjadi adalah seperti sebuah invasi dan kita, Maria, harus mendapat pengakuan atas hal itu. Saya akan membicarakan hal itu, tetapi juga tentang fakta bahwa kita telah memberikan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah kepada para pemilih, pemangkasan regulasi terbesar, dan ekonomi terbaik sepanjang masa. Dan sekarang yang kita lakukan adalah melanjutkan jalan itu. Kita telah menghentikan Iran, kita telah mencegah mereka untuk memiliki. Mereka sama sekali tidak akan memiliki senjata nuklir. Saya bisa pergi besok. Mereka tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir. Selama bertahun-tahun mereka tidak akan bisa, karena negara mereka hancur lebur. Mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, bahkan 1 pesawat pun tidak punya. Semuanya sudah hancur, dan media tidak menulis tentang itu. The New York Times. Anda akan berpikir, jika Anda membaca The New York Times, koran palsu dan mengerikan itu, Anda akan berpikir mereka baik-baik saja dalam perang. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan membuat kesepakatan. Mari kita lihat. Kita harus menjelaskan kepada para pemilih tentang pekerjaan luar biasa yang telah kita lakukan. Karena tidak ada alasan bagi Partai Republik untuk kalah. Orang-orang ini ingin membuka kembali perbatasan. Mereka akan memaksakan transgender kepada semua orang. Mereka akan mengizinkan pria ikut dalam olahraga wanita dan menghapuskan pembebasan pajak atas tip, lembur, dan pensiun untuk para lansia. Mereka akan menghapus semuanya. Jika mereka mendengar ini, saya tidak melihat bagaimana kita bisa kalah. Pertanyaan terakhir tentang luar angkasa, karena Artemis II sungguh sukses. Selamat ya. Ya, itu luar biasa. Apakah Anda berharap Amerika Serikat akan mengalahkan Tiongkok dalam perlombaan ke bulan ini? Dan apa yang ingin Anda katakan tentang para astronot yang mengorbit bulan di Artemis II? Kemana arah semua ini? Pertama-tama, mereka luar biasa. Saya berbicara dengan mereka saat mereka mengorbit, tepat setelah mereka keluar dari kegelapan. Luar biasa. Mereka memang hebat. Saya yang memulai program ini. NASA saat itu tutup, benar-benar tutup. Rumput tumbuh di landasan batu. Saya pernah ke Florida. Saya melihat dan memotret semua fasilitas mereka. Rumput tumbuh di aspal yang retak di Florida. Dan saya berkata, ini sangat buruk. Mari kita aktifkan kembali. Dan kita aktifkan kembali. Dan itu sangat membanggakan. Semua orang menonton tadi malam. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Semua orang yang saya kenal menonton. Mereka melihat pendaratan. Mereka melihat peluncurannya. Itu membuat kita bangga dan sesuatu yang sangat baik akan lahir dari situ. Tapi, tahu kan, dari sudut pandang militer, ini sangat membantu. Dan salah satu pencapaian terbesar saya, menurut saya, adalah fakta bahwa saya telah memulai angkatan luar angkasa. Karena dulu kita tertinggal dari Rusia dan Tiongkok. Dan sekarang kita jauh di depan mereka. Dan apakah kita akan mengalahkan Tiongkok dalam perlombaan ke bulan?
Saya rasa iya. Lihat, kita sudah menang sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin mereka beruntung dan mengirimkan sebuah wahana antariksa atau semacamnya, tahu? Mereka mencoba kemarin untuk mengirimkan sebuah wahana antariksa dan hasilnya tidak terlalu berhasil, setidaknya. Saya rasa iya. Saya tidak suka menempatkan diri saya dalam posisi seperti itu. Kalau mereka mengalahkan kita, saya akan bilang. Saya bilang di acara Maria, tahu kan? Saya tidak, tapi kami sedang berusaha untuk punya. Kami punya Jared, seorang pria yang sangat baik yang kamu kenal. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di NASA. Saya bangga padanya. Saya rasa kita akan menang, tapi saya tidak mau membahas itu. Kalau mereka menang, saya tidak mau kamu bilang, Trump salah, betapa buruknya itu. Faktanya, kita sangat unggul di bidang luar angkasa. Kita sangat unggul di sektor militer. Kita punya kapal selam terbaik di dunia. Kita punya angkatan bersenjata terbaik di dunia. Tidak ada yang membuat peralatan seperti yang kita buat, baik itu Patriot maupun Tomahawk. Kita memiliki peralatan militer paling canggih di seluruh dunia. Dan kita akan terus seperti itu. Tuan Presiden, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.